Selamat pagi, perkenalkan saya Anissa Putri Aurora dari kelompok 7 mata kuliah di Daya Ternak Perah kelas Agribusiness A. Saat ini saya sedang melaksanakan praktikum di kandang sapi perah milik PT Adi Boga Cipta selama 3 hari, yaitu pada tanggal 25 hingga 27 Maret 2022. Sapi perah yang diamati terletak di kandang J yang saat ini terisi 9 ekor sapi. Bangsa sapi yang diternakan adalah Friesian Holstein dengan ciri fisik bertanduk, kulit berwarna hitam putih, serta memiliki rambut di kepala bagian atas. Calon indukan yang dipilih oleh peternak adalah sapi yang berumur 10 bulan dengan bobot badan 35 hingga 40 kg. Pada kandang J, sapi tertua bernomor 1253 dengan produksi susu perharinya bervariasi mulai dari 7,4 hingga 11,1 liter dengan rata-rata produksi 9,2 liter. Sedangkan untuk target produksi susu yaitu 8 liter per ekor per hari, calon indukan didapatkan dari luar peternakan seperti pasar sapi Ambarawa dengan harga kisaran 12 juta per ekor. Di PT Adi Boga Cipta, luas kandang sapi perah sekitar 0,3125 hektar dan lahan hijauan sebesar 3 hektar. Di peternakan sapinya sendiri terdapat beragam fasilitas, mulai dari mesin perah portable, alat-alat kebersihan, timbangan bobot, angkong, milk can ukuran 24 liter, mesin pencacah rumput, serta karung pakan. Berdasarkan fase fisiologisnya, kandang sapi laktasi di sini dibagi menjadi 2, yaitu kandang tempat menyusui yang saat ini berisi 2 ekor sapi indukan dan 5 sapi anakan, serta kandang sapi perah yang sudah dewasa. Lalu untuk luas pertandingannya sendiri dengan panjang kurang lebih 20 sampai 25 meter, yang lebar sekitar 25 meter, dan tinggi sekitar 3 hingga 4 meter. Arah kandang membujur dari barat laut ke tenggara. Untuk bahan perkandangan sendiri, dindingnya menggunakan batako putih dengan lantai semen, serta atap berangka kayu dan ditutup dengan asbes. Untuk kapasitas kandangnya kurang lebih dapat menampung sekitar 170 ekor sapi. Pada penanganan limbah berupa kotoran sapi, sebagian diolah sendiri menjadi pupuk organik dan sebagian lainnya dijual. Pada acara 3, dilakukan pengamatan fisiologis lingkungan dan ternak. Berdasarkan pengamatan selama 3 hari, didapatkan data sebagai berikut. Pada acara ketiga bagian B, dilakukan pengukuran denyut nadi, frekuensi napas, serta suhu rektal pada 3 sampel sapi dengan data sebagai berikut. Pada acara 4, dilakukan pengamatan terhadap pakan yang dikonsumsi sapi laktasi. Selama 3 hari pengamatan, pakan yang diberikan berupa hijauan, yaitu rumput hijau sekitar 3 hingga 4 kg, konsentrat 4 hingga 5 kg tiap ekor per makan. Setiap diberikan ampas tahu yang hanya diberikan di hari terakhir. Untuk pakan hijauan sebagian diperoleh dari lahan sendiri dan sebagian dibeli dari penjual, dan untuk pakan konsentrat sepertinya dibeli dari pabrik. Pemberian pakan dilakukan dengan memberikan konsentrat yang dicairkan dengan air hingga teksturnya seperti bubur. Setelah itu kemudian diberikan pakan hijauan. Pakan diberikan 2 kali sehari sekitar pukul 6, pukul 10, dan pukul 1 siang. Sedangkan untuk minum selalu tersedia selama 24 jam. Untuk penyimpanan hijauannya, mulanya rumput gajah dibawa ke kandang dalam bentuk ikatan, kemudian dicacah menggunakan mesin dan dimasukkan ke dalam karung. Pembuatan pakan hijauan dilakukan tiap 2 hari sekali. Pakan kemudian disimpan di depan kandang sapi dan dipisahkan dengan karung konsentrat. Pakan konsentrat dibeli dari pabrik dan disimpan di dalam gudang. Selain itu, pada acara keempat juga dilakukan pengukuran berat badan sapi menggunakan rumus scroll serta perhitungan konsumsi BK. Pemeliharaan harian pada sapi laktasi meliputi kegiatan sanitasi, pemberian pakan, dan juga jadwal pemerahan. Di PT Adi Boga Cipta, sanitasi dilakukan dengan membuang fesis ternak parit di bagian belakang kandang sapi, lalu lantai kandang dibersihkan dengan disiram menggunakan air. Untuk pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu sekitar pukul 6 lebih 10 dan juga pada pukul 1 siang. Pemerahan dilakukan 2 kali sehari pada pukul setengah 7 dan juga pada pukul 13.20. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kandang, sapi darah pertama kali dikawinkan ketika berusia 2 tahun dan tidak ada ketentuan berat badan minimal. Sapi dikawinkan pada saat jam pertama dan kedua setelah birahi dimulai. Metode perkawinan yang digunakan adalah inseminasi buatan karena resiko kegagalan akibat perbedaan masa birahi sapi jantan dan betina dapat diminimalkan. Ketika sapi betina mulai birahi, terdapat beberapa tanda seperti vagina yang berwarna kemerahan dan berlendir. Kemudian waktu yang tepat untuk mengawinkan sapi betina adalah 1 hingga 2 jam setelah birahi muncul. Selain itu, sapi laktasi akan dikawinkan kembali sekitar 6 hingga 9 bulan setelah melahirkan. Berdasarkan hasil wawancara, diperlukan 1 hingga 3 kali IB hingga sapi berhasil bunting. Di peternakan ini, kafing internalnya adalah 1 tahun. Meskipun memiliki perkandungan sapi potong dan sapi perah, pejantan dan betina di sini tidak saling dikawinkan mengingat risiko kegagalan yang tinggi. Sebelum susu diperah, ada beberapa kegiatan pra-pemerahan seperti sanitasi kandang, membersihkan tubuh bagian belakang sapi, serta membersihkan ambing sapi. Pemerahan dilakukan dengan menggunakan mesin perah portable dan dijadwalkan 2 kali sehari. Pemerahan pada pagi hari dilakukan sekitar pukul setengah 7 dan di siang hari sekitar pukul 13.20 dengan 5 hingga 6 jam interval pemerahan. Didapatkan produksi susu rata-rata pada 3 ekor sapi sebagai berikut. Selain itu, juga didapatkan waktu pemerahan pada pagi hari dan sore hari sebagai berikut. Setelah itu, dilakukan kegiatan proses pemerahan berupa memindahkan susu dari milk can ke dalam ember, kemudian milk can dibersihkan. Tidak ada proses khusus dalam cara penanganan susunya, tidak dilakukan uji kualitas susu, dan tidak dilakukan pengolahan susu. Susu kemudian akan dijual kepada KUD lokal dengan harga 5.200 per liter. Sekian video praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.